Nomor 21, seorang tukang memotong sebatang kayu menjadi beberapa bagian. Panjang potongan pertama adalah 50. Potongan berikutnya lebih pendek 3 cm dari potongan sebelumnya. 50, 3 cm lebih pendek berarti 47, 3 cm lebih pendek berarti 44, 41, 38, 35, 32, 29. Karena jumlah potongannya ada 8 bagian. Yang ditanyakan adalah selisih panjang potongan terpanjang dan terpendek, ya berarti terpanjang dulu 50 dikurang 29. Hasilnya adalah, hitung sendiri. Untuk nomor 22 itu ada barisannya 3, 6, 12, 24. 3 ke 6 itu adalah dikali 2, 6 ke 12 itu kali 2, 12 ke 24 itu adalah kali 2. Yang ditanyakan adalah nilai suku ke-9. Kalau mau dilanjutkan manual mangga, karena masih pendek gitu ya, suku ke-9. Tapi kalau misalnya di soal asli nilai suku kesekiannya besar, itu dianjurkan menggunakan rumus. Dimana kalau di barisan aritmatika kita mengenal A itu sebagai suku pertama. Suku pertamanya adalah 3. Rasio itu adalah faktor kalinya. Faktor kalinya adalah 2. Dan ini adalah rumus suku kesekiannya, yaitu A dikali R rasio pangkat N dikurangi 1. Karena yang ditanyakannya adalah suku ke-9, berarti A-nya tadi 3, R-nya 2, N-nya 9 ya, karena ditanyanya suku ke-9 kurang 1. 3 dikali 2, 9 kurang 1 adalah 8. 2 pangkat 8 adalah 256. Berarti tinggal dikalikan saja 256 kali 3, hasilnya adalah berapa? Ya ingat ya, suku ke N-nya adalah A dikali R dalam kurung N negatif 1. Tipe soal selanjutnya, ini barisannya 4, 2, 1, setengah. Semakin mengecil, kalau semakin mengecil berarti dia faktor kalinya adalah pembagian. 4 ke 2 berarti dikali setengah. 2 menjadi 1, ya berarti dikali setengah juga. 1 dikali setengah, setengahnya di setengah ya setengah. Artinya A-nya adalah 4, suku pertamanya 4, rasionya itu setengah. Tinggal dimasukkan saja ke rumus UN. A dikali R pangkat N kurang 1. U6. A-nya adalah 4, R-nya adalah 1/2, N-nya adalah 6, kurang 1. 4 setengah. Nah, 6 kurang 1 ini adalah 5. Artinya setengah ini, baik 1 maupun 2-nya itu dipangkatkan 5. Jadi 1 pangkat 5, 2 pangkat 5. 1 pangkat 5 itu adalah 1, 2 pangkat 5 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2-nya 5 kali. Hasilnya adalah 32. Bagi 4 itu adalah 1. 32 bagi 4 adalah 8. 1/8. Jawabannya adalah B. Gitu. Jadi ya rumus ini penting ya. Apalagi kalau misalnya rasionya adalah pecahan. Sebelum membahas ke nomor 23, membahas dulu hubungan sudut-sudut pada dua garis yang dipotong dengan garis lain. Jadi di sini ada garis K,
ada garis L, juga garis M. Nah, gara-gara ketiga garis ini, terbagilah sudut-sudutnya. Yang pertama, ada ini ya, di sini terbagi menjadi 4. Atas pun ada jadi 2 macam. Atas kiri, atas kanan. Bawah kiri, bawah kanan. Nah, begitupun dengan yang terpotong oleh garis L, di mana ada atas kiri dan juga atas kanan. Yang ini bawah kiri, yang ini bawah kanan. Ada yang namanya sudut-sudut sehadap. Katanya sudut sehadap itu sama besar. Apa aja sudut sehadap itu? Yang posisinya sama. Sehadap kayak ini, atas kiri, ya berarti dengan atas kiri juga. Atas kanan dengan atas kanan juga. Bawah kiri dengan bawah kiri juga. Bawah kanan dengan bawah kanan juga. Nah, itu besar sudutnya sama. Paham ya? Kemudian yang kedua ada sudut-sudut dalam berseberangan. Itu pun sama besar. Sudut dalam berseberangan. 3 dengan 5. Dia di dalam nih. Di dalam ya. Di dalam terus nyebrang ke sini. Ini itu namanya sudut dalam berseberangan. Terus 4 di sini. 4 juga di dalam. Nyebrang ke sini, yang tadinya di sini nyebrang ke sini. 4 dan 6 juga itu namanya sudut dalam berseberangan. Kalau ada dalam berarti ada luar. Nah, kalau luarnya itu yang terluar, berarti ini 1 sepanjang garis ini nyebrang keluar lagi 7. Jadi ini luar dan nyebrang. Coba 2. Berarti dia ke sini nyebrang keluar, berarti ke 8. Itu sama besar juga. Kemudian ada sudut-sudut dalam sepihak. Jumlahnya adalah 180 derajat. Di antaranya ada sudut 4 dan sudut 5. Dia berada di dalam. Di sini ya, di dalam. Namanya sudut dalam sepihak. Berarti sisanya adalah 3 dan 6. Yang di dalam. Gimana dengan yang di luar? Nah, kalau di luar namanya sudut luar sepihak. Luar dengan luar juga. Luar dengan luar juga. Nah, itu kalau dijumlahkan, besarnya adalah 180. Nah, kalau kalian sudah menguasai, memahami materi yang tadi, bisa mengerjakan soal-soal seperti ini. Katanya di sini ada 4 garis. Tadi kan ada 3 garis, tapi jangan khawatir. Kalau sudah mengerti, paham, pasti bisa. Ini 2 garis sejajar dipotong lagi oleh 2 garis sejajar. Jika besar sudut A adalah 50 derajat, tentukan benar salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, jangan ke sana dulu, kita lihat. Ini kalau ke sini, itu namanya sudut berpelurus. Sudut berpelurus itu jumlahnya adalah 180. Karena sudah diketahui 50, berarti biar 180 sisanya adalah 130. Nah, dari sini B, dia ke sini set. Nyebrang. Dan sudut B dan sudut C itu termasuk sudut luar. Berarti namanya sudut luar berseberangan antara sudut B dan sudut C. Sama dengan sudut C. Gitu, jadi besar sudutnya akan sama kalau sudut luar berseberangan. Oke, dari situ kita lihat lagi. Dari informasi yang didapat ini 50. Ini akan sama dengan yang di sini. Namanya itu sudut sepihak. Sudut searah ya. Sudut sehadap, maaf. Sudut sehadap. Ini dan ini tuh namanya sudut sehadap. Kalau ini sudah diketahui, sambungkan lagi, berarti dia menjadi sudut berpelurus. Berarti E-nya adalah 130. Kalau E-nya 130, berarti yang di hadapannya
tinggal sisanya 150. Kenapa 50? Karena termasuk sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak itu kan tadi jumlahnya adalah harus 180. Itu harus 180. Sehingga sudut D katanya 50. Iya betul, D 50. Besar sudut C dapat ditentukan dengan menggunakan aturan sudut berpelurus, yaitu sebesar 50. Enggak, sudut C adalah 130, makanya ini salah. Sudut B dan E itu besarnya sama. Iya, betul sama. Kita lanjut. Nah, ini bentuknya seperti ini, tapi jangan khawatir. Katanya tentukan besar sudut X, Y, Z. Nah, kita bisa cari, langkah pertama cari Z dulu. Kenapa cari Z? Soalnya di sini udah diketahui nih 110. Nah, kita tahu bahwa kalau diginikan itu kan menjadi sudut berpelurus. Yang mana Z tambah berapa? Tambah 110, hasilnya harus 180. Berarti si Z-nya adalah 70. Z udah diketahui nih 70. Ini juga udah diketahui 50. Sudut dalam segitiga itu jumlahnya adalah 180 juga. Makanya 70 ditambah 50 itu adalah 120. 120 tambah berapa? Yang hasilnya 180, ya berarti 60. Yang ditanyakannya adalah X. X itu berarti kalau ditarik bisa menjadi sudut berpelurus. Kalau ini 60, berarti biar 180, X-nya adalah 120. Y-nya gimana? Y-nya berarti kita bisa pakai sudut apa ayo? Ini garis, depan, depan. Namanya sudut sahadap. Itu jadi X nya 120, Y-nya 50, Z-nya adalah 70. Nomor 24, itu akan ada soal segitiga sama sisi. Yang namanya segitiga sama sisi artinya sisinya sama. Ini katanya sisinya 10, berarti di sini 10, 10, 10 juga segini itu. Jika ditarik garis tinggi dari satu sudut ke sisi depannya, maka panjang garis tinggi tersebut, ini garis tinggi. Nah, ini namanya garis tinggi. Ternyata garis tinggi itu membagi segitiganya menjadi sama besar. Kalau awalnya 10, berarti setengahnya adalah 5. Ini tetap 10. Berarti kita mencari tingginya. Nah, kalau sudah seperti ini, karena segitiga siku-siku, berarti menggunakan konsep teorema Pitagoras. Di mana konsep teorema Pitagoras itu adalah AD. Artinya sisi yang tinggi dikuadratkan ditambah DC. DC itu berarti alas dikuadratkan. Hasilnya akan sama dengan AC dikuadratkan. Sisi miring ya. Jadi yang tinggi dikuadratkan sama alasnya dikuadratkan itu akan sama dengan kuadrat dari sisi miring. Ya udah tinggal dimasukkan saja. AD-nya karena masih dicari ya kita misalkan H tinggi. DC-nya 5 kuadrat, AC-nya adalah 10. 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5, 25. 10 pangkat 2 itu adalah 100. Berarti tinggal H sama dengan, kenapa 75? Karena tadi 100-nya dikurangi 25. 75 ya. Ini tuh H kuadrat. Kita akan mencari H saja. Berarti tinggal diakarkan akar dari 75. Nah, ini bukan akar sempurna. Kalau bukan akar sempurna, kita bisa pakai bantuan akar sempurna yang lain. Itu akar sempurna yang lain kan 1, 4, 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9, 16, 25, 36, gitu. Dan 75 ini bisa dibantu oleh 25. 25 kali berapa? 25 kali 3. Akar dari 25 itu adalah 5. Sedangkan akar 3-nya tetap akar 3. Jadi, tinggi segitiganya adalah 5 akar 3. Gitu. Atau kalau misalnya di soal ada keterangan akar 3 hasilnya berapa, ya berarti tinggal dikalikan 5 kali hasil dari akar 3. Kalau pakai kalkulator hasilnya seperti ini. Nomor 25. Sebuah ruangan berbentuk persegi panjang akan dipasang keramik baru. Kebayang ya? Nih ruangan akan dipasang keramik.
Ukuran ruangan tersebut adalah 6 kali 5 meter. Ya, panjang kali lebarnya 6 kali 5 tuh. Keramik yang digunakan berukuran 40 kali 40 cm. Lihat, ini meter, ini cm. Awas, hati-hati. Satuannya harus disamakan. Dalam satu dus terdapat 10 keping keramik. Jika harga satu dus keramik adalah 60.000, satu dusnya ada 10 keping, dan satu dus harganya 60.000. Jika seluruh rantai akan ditutup keramik tanpa sisa, maka total biaya yang diperlukan adalah, langkah pertamanya adalah menentukan luas. Luas ruangan dulu dong. Luas ruangannya adalah 6 kali 5, yaitu 30 meter pangkat 2. Atau ketika disentimeterkan, itu menjadi 300.000. Kemudian luas keramiknya adalah 40 kali 40, jadi 1.600. Nah, untuk menentukan berapa banyak nih keping keramiknya, berarti tinggal dibagi saja luas ruangan dibagi luas si keramik, sehingga didapat 187,5 keping. Karena satu dusnya ada 10, berarti ya 187,5 ini bagi 10. Dan dibulatkan menjadi 19 dus. Gitu. Ini juga bisa dibulatkan menjadi 190 sih. Karena kan kalau misalnya beli dusan itu nggak bisa, ya, nggak bisa dipotong atau gimana. Karena belinya 19 dus, satu dusnya adalah 60, ya berarti 19 kali 6. Total biayanya adalah 1.140.000.